Masih di Sapa Indonesia Malam, polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di Villa Mutiara Gading, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, karena diduga menjadi tempat penampungan penjualan organ ginjal. 6 korban penjualan ginjal diamankan. Beginilah rumah kontrakan yang diduga dijadikan penampungan korban penjualan organ ginjal usai digerebek polisi. Warga Villa Mutiara Gading, Bekasi sama sekali tidak mengetahui bahwa 5 penghuni rumah kontrakan ini terkait sindikat penjualan ginjal. Lingkungan sosialisasi? Enggak ada pernah main keluar ya, nggak pernah ada main keluar. Ya di dalam aja, paling kalau malam mereka cuman main-main di luar, di teras. Berapa orang Bu di sini? Yang saya lihat sih 3 orang, 4 orang yang saya lihat. Ada perempuan, ada orang. Dewasa semua ya Bu? Hah? Dewasa semua. Dewasa semua. Lama tuh tinggal di sini? Ya sekitar 4 bulanan. 4 bulanan. Kepolisian menduga para pelaku merupakan bagian dari sindikat internasional penjualan organ ginjal. Mendapatkan informasi ya. Sampai saat ini proses penanganan kasus dugaan penjualan organ tubuh jaringan internasional di Bekasi tersebut masih dalam penyelidikan penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya. Lembaga Advokasi Buruh Migran, Migran Care menyebut praktek penjualan organ bukan hal yang baru. Diduga modus pelaku memanfaatkan media digital untuk menjaring korban. Dahulu juga ada modus-modus seperti ini. Bahkan dugaan ini sebenarnya perlu didalami bahwa sebenarnya saat ini ada tren baru khususnya di ASEAN, yaitu perekrutan mereka memakai model kejahatan digital dengan menawarkan kerjaan melalui media sosial dengan tujuan negara-negara tetangga kita seperti di Kamboja, kemudian Myanmar, Vietnam, dan mereka kemudian dieksploitasi baik tenaganya maupun ya mungkin itu juga mengarah pada sindikat untuk menjual organ tubuhnya. Polisi menyebut para korban awalnya tak mengetahui akan menjadi donor ginjal. Pelaku hanya menawari korban untuk bekerja ke luar negeri. Selanjutnya para korban ditampung di sebuah rumah di Bekasi. Mereka kemudian akan dibawa ke Kamboja untuk diambil ginjalnya. Polisi masih memburu sindikat penjualan organ ginjal dan para pelaku terancam pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tim Liputan Kompas TV. Apa yang mendasari terjadinya praktik jual beli organ ginjal? Kita akan berbincang dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Adrianus. Selamat malam Mbak. Kalau kita lihat jual beli organ ini modusnya semakin canggih dari waktu ke waktu sehingga banyak calon korban tertipu atau bahkan banyak orang yang melakukan ini secara diam-diam tapi menyembunyikannya sebegitu rapinya. Ya sebelumnya respon saya adalah kaget ya. Sesuatu yang selama ini berada dalam kisaran katanya-katanya, atau dengar-dengar gitu ya. Nah sekarang ternyata ada. Ya, bahwa praktek penjualan organ tubuh ini ternyata masuk juga ke Indonesia, atau kalau dibalik Indonesia menjadi penyedia ya pemasok organ ilegal untuk kemudian dijual atau dibawa ke tempat-tempat yang lain. Nah soal tempat yang lain ini juga menarik, soal kalau benar bahwa memang akan diberikan atau dikirim ke Kamboja, ke Vietnam. Saya menduga awalnya itu adalah untuk konsumsi masyarakat di Eropa yang memang mengalami kesulitan dari segi demografi, orang-orang yang boleh dibilang berkekurangan secara ekonomi, semakin berkurang di Eropa, misalnya, juga orangnya sendiri berkurang yang kurang lebih cocok dan mau untuk menjadi penyedia tubuh ilegal, secara ilegal maupun legal, gitu ya. Sehingga kelihatannya di sanalah yang kemudian membutuhkan. Tapi kalau kemudian bicara mengenai negara sesama negara ASEAN, itu juga mencerminkan bahwa kelihatannya ada yang berubah dari segi ekonomi, dari segi kesehatan di negara tetangga, sehingga kemudian membutuhkan ya pasokan dari kita, dan kita lalu menjadi negara yang dianggap sebagai lebih banyak orang yang bisa menjadi penyedia. Nah, di sini memang ada kaitannya juga dengan soal sosial ekonomi, Mbak. Ya. Nah, hampir semua
mereka-mereka yang bersedia ini juga bisa tanda kutip ini apakah bersedia secara terpaksa atau tidak. Yang pasti ada alasan ekonomi dalam rangka menjual ginjal mereka kepada orang lain. Demikian. Nah, alasan ekonomi tadi apa yang menurut Pak Adrianus kenapa sindikat ini mudah begitu untuk mencari calon korbannya? Karena untuk alasan ekonomi ini kan ada banyak ya yang bisa dilakukan, tapi untuk sampai diambil organnya bahkan mereka bersepakat, itu apa yang Pak Adrianus amati soal ini? Saya kira mereka juga memakai pendekatan pendekatan acak juga tuh, ya mungkin mendekati orang yang mohon maaf secara ekonomi kurang dan mengalami satu kebutuhan finansial, lalu juga mungkin dari segi mungkin badannya juga, saya tidak bisa bilang secara medis, tapi mungkin bagi mereka yang memang sudah sengaja memilih-milih orang, lalu kemudian membuat satu profiling siapa yang kurang lebih cocok untuk diambil ginjalnya. Apakah memang harus orang muda, orang yang berbadan fit, atau mungkin sebaliknya orang yang mungkin cukup tua misalnya, sehingga lalu kemudian berpikir dari segi bahwa ya sudahlah, dalam rangka menyenangkan anak, maka jual ginjal saja satu lah begitu ya, untuk kemudian lalu punya duit cukup banyak untuk membuat keluarga senang. Mungkin begitu cara pertimbangannya. Saya kira itu wawancara mereka nih untuk mengetahui bagaimana memilih orang yang tepat untuk kemudian didekati. Mengerikan sekali ya iming-iming ini ya. Akhirnya banyak juga korban yang terjebak untuk menjualkan atau untuk mendonorkan organnya secara ilegal. Tapi bicara soal pidana, yang harusnya masyarakat ketahui bahwa ini termasuk pidana ya Pak Adrianus, meskipun misalnya ada kesepakatan antara penjual organ ini dengan yang menampungnya, begitu. Bisakah dikatakan ini pidana, bisa dikenakan juga pasal untuk dua-duanya? Betul, kalau melihat dari undang-undang kesehatan kan dikatakan bahwa hanya dengan pertimbangan medis lah, ya. Nah, kalau soal medis kan tentu mesti ada pihak ketiga yang memberikan judgement. Dalam hal ini adalah dokter. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada pertimbangan medis dalam rangka pengambilan ginjal seseorang untuk diberikan kepada yang lain, itu namanya transplantasi ilegal, ya, sehingga kemudian menjadi masuklah undang-undang tersebut dan pasal-pasal dengan ancaman pidananya. Tapi kalau misalnya kemudian nanti ada, ya ini dia nih, ada nakes, apakah itu dokter atau perawat yang memberikan judgement bahwa itu boleh, nah itu lalu kemudian sudah masuk lagi pada ranah profesi itu, di mana ada nakes yang tidak hanya terkena pidana, tapi juga lalu dianggap sebagai melanggar etik, melanggar ketentuan profesi dari profesi mereka. Begitu. Sejauh ini kan dari hasil penelusuran bahwa diambil organnya itu di luar negeri, di Kamboja. Tapi perlukah juga ditelusuri apakah ada misalnya fasilitas kesehatan atau oknum tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan mereka di tanah air ini, Pak Adrianus? Ini juga menarik untuk dilihat sebagai satu kemungkinan ya, apakah si A ini yang sudah bersedia untuk menjadi donatur, walaupun donaturnya juga bermasalah ini, untuk dibawa ke Kamboja dan kemudian dioperasi di sana, langsung kemudian ditransplantasi kepada orang yang membutuhkan, atau orang dari Kamboja kemudian datang ke Indonesia dan sudah ada jaringan yang kemudian menyediakan berbagai kebutuhan untuk operasi kamar, operasi besar ya dalam hal ini, termasuk dokternya, termasuk ahli bedahnya dan seterusnya, sehingga kemudian lalu bisa langsung diadakan transplantasi. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kalau kemudian kemungkinan yang kedua ini terjadi, artinya ada rumah sakit yang menyalahgunakan secara nggak sadar juga ya, fasilitas operasi kamarnya. Demikian juga ada dokter bedah, ada dokter anestesi yang terlibat. Wah, ini saya kira ini skandal besar bagi dunia kesehatan di Indonesia, begitu. Apakah faktor utamanya yang membuat sindikat ini terus ada supply-nya, ada demand-nya, ada oknum yang kerjasama, itu yang membuat sindikat ini bisa beroperasi, Pak Adrianus? Bahkan secara diam-diam. Itulah dia mengapa kemudian orang membuat jaringan, adalah karena dengan jaringan orang bisa melakukan berbagai macam hal yang tidak bisa dilakukan sendirian. Dan bahkan tidak hanya itu, dengan jaringan bukan hanya melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendirian, tapi juga hal-hal yang tidak bisa diduga. Termasuk tadi, apakah misalnya menyediakan ruang bedah yang selama ini hanya untuk kepentingan medis, untuk kepentingan non medis juga kemudian dilakukan. Nah, sekali lagi hanya bisa dilakukan dengan jaringan, dan Indonesia juga sudah terbukti ya mampu menjadi anggota jaringan ya dalam konteks narkotika, teroris dan seterusnya. Nah, dalam hal perdagangan organ tubuh ini saya kira juga amat mungkin kemudian hal itu terjadi. Begitu. Kalau kita bicara soal dimensinya pencegahan, bagaimana peran pemerintah atau aparat penegak hukum agar masyarakat juga tidak mudah terjebak dengan iming-iming apapun itu ya, meskipun latarnya ekonomi yang biasanya paling mendesak? Saya kira memang kita belum cukup sosialisasi ya Mbak ya. Jadi kalau kita bisa mengenai trafficking, maka trafficking narkotika banyak penyuluhannya, banyak posternya.
Kalau trafficking terkait dengan migran, tadi juga ada teman dari Migrant Care, sudah banyak sosialisasi. Tapi trafficking terkait dengan organ tubuh praktis belum ada. Maka alhasil kemudian ada saja pihak yang tergiur, ya, lalu tidak lupa dengan implikasi negatifnya dan main iya saja terkait dengan mendonasikan organ tubuhnya secara di luar kebutuhan medis. Begitu. Yang jelas kasus ini harus diusut tuntas jadi pintu masuk untuk mengetahui sindikat penjualan organ ini yang akhirnya ditemukan. Terima kasih Pak Adrianus, kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala.